Hal Nelson lahir di Denmark pada tanggal 4 Juli 1947. Orang tuanya kebetulan hanya memiliki satu anak nih guys. Saat kecil, Hal menikmati sekolah dan belajar berbahasa, yaitu bahasa Prancis, Inggris, Jerman, Norwegia, dan Swedia. Dia bersekolah di Inggris pada tahun 1960 dan 1970-an. Untuk seorang wanita, dia hampir memiliki segalanya untuk menjadi seorang pramugari. Hal Crafts memiliki rambut yang pirang yang indah, tulang pipi yang menonjol, dan kepribadian yang menawan. Seiring berjalannya waktu, dia pun menjadi pramugari di Capital Airlines. Hal kemudian mendapatkan pekerjaan di maskapai penerbangan lain di Copenhagen, yaitu ibu kota Denmark, dan melakukan perjalanan ke lebih banyak negara. Dia kemudian dikirim ke Miami untuk berlatih, dan kebetulan karena pengalamannya sebelumnya sebagai pramugari, akhirnya dia selalu menjadi yang pertama di kelasnya. Pada tahun 1969, dia bertemu dengan seorang pria bernama Richard Crafts, seorang pilot berusia 31 tahun. Richard adalah seorang pilot yang arogan dan tidak bersikap low profile sama sekali saat bekerja. Dia bertugas di Marinir dan CIA, serta selalu ikut menjadi bagian dari misi tempur. Sedikit nih background tentang Richard Crafts. Richard Crafts lahir pada tahun 1937 di New York dengan dua kakak perempuannya. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya dari Manhattan, dan ayahnya juga seorang pilot Perang Dunia I, serta nih ayahnya juga pemain sepak bola. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, Richard kuliah hanya sebentar dan kemudian ia keluar untuk bergabung dengan Marinir pada tahun 1956 dan naik pangkat menjadi pilot helikopter. Dia pun bertugas di Korea dan Jepang untuk menerbangkan pesawat Air Amerika. Dia meninggalkan Marinir 10 tahun kemudian. Ketika dia bertemu dengan Hal pada tahun 1969, si Richard ini posisinya sudah bertunangan dengan wanita lain nih teman-teman. Hal hamil anak pertama mereka pada tahun 1975. Pada bulan November 1975, Hal dan Richard pun akhirnya menikah. Selama masa pernikahannya, Richard ini tidak berperilaku baik kepada Hal. Hal sering curhat kepada teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya pun tidak menyukai Richard. Tapi Hal tetap bertahan dalam hubungan pernikahannya sehingga mereka memiliki 2 anak kembali. Jadi total anaknya 3 ya guys, dari Richard dan Hal. FYI nih, pendapatan tahunan keluarga Hal dan Richard adalah 125.000 US dollar atau sekitar 1.875.000.000 rupiah kalau dirupiahkan, yang setara dengan 414.000 US dollar kalau misalkan tahun ini ya. Sekitar 6 miliar sekian lah pada saat ini. Keren juga ya, kaya banget dong. Pada saat itu mereka juga termasuk dalam 5% penerima upah teratas di Amerika. Wow, sultan. Namun sayangnya dengan uang sebanyak itu tidak menjadikan kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja dan bahagia. Richard ini punya kebiasaan buruk, yaitu suka menghilang selama beberapa hari, meninggalkan istri dan ketiga anaknya. Dan pada saat itu juga Richard pun masih sering berkencan dengan banyak wanita meski ia sudah menikah dengan Hal. Emang deh pilot kelakuannya ya guys. Terus ditambah, Richard ini sangat pelit sama si Hal. Dia akan mengambil uang Hal dan membelanjakannya untuk barang-barang yang mereka perlukan di rumah, sambil juga ia membelanjakan uangnya sendiri untuk barang-barang yang gak penting gitu guys untuk keluarga mereka. Dia akan membeli senapan beserta amunisinya, dan dia mengatakan bahwa ia memiliki cukup banyak uang untuk mempersenjatai 50 orang. Hal pun mengetahui bahwa Richard berselingkuh pada September 1986 dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Akhirnya dia berkonsultasi dengan pengacara perceraian dan memperkerjakan Kate Mayo, seorang penyelidik swasta. Kate mengawasi Richard dan memotretnya yang sedang mencium dan memeluk wanita lain di luar rumahnya di New Jersey. Hal pun curhat kepada teman-teman dan ibunya.
Dia mengatakan kepada salah satu teman terdekatnya, "Jika sesuatu terjadi padaku, jangan anggap itu kecelakaan." Sepertinya dia sudah punya feeling yang buruk ya tentang hidupnya. Pada tanggal 18 November 1986, temannya Hal nih yang seorang pramugari juga menurunkan Hal di rumahnya setelah melakukan perjalanan ke Frankfurt, Jerman. Semua rumah di sekitarnya keadaannya mati listrik nih guys. Sampai keesokan harinya, listriknya juga masih padam. Richard membangunkan anaknya dan memberitahu pengasuh bayinya bahwa ia akan membawa mereka ke rumah saudara perempuannya di Westport, Connecticut. Pengasuh bayinya yang saat itu bernama Dawn menyadari nih bahwa Hal tidak bersama mereka. Dawn yang merasa aneh menanyakan dong keberadaan ibu anak-anak itu, dan Richard pun menjawab bahwa istrinya sudah bangun pagi dan berangkat kerja. Ketiga anak dan pengasuhnya pun mengunjungi kediaman adiknya si Richard. Pada tanggal 20 Desember, Richard menerima telepon dari rekan kerja Hal yang menanyakan keberadaannya si Hal, karena Hal ini gak masuk kerja. Kemudian Richard memberitahu ke temannya itu kalau Hal itu sedang berada di Denmark mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Dia juga menyatakan bahwa si Hal ini telah membawa barang-barang dan mobilnya juga tidak ada. Ketika orang lain bertanya sama si Richard nih di mana Hal berada, ia akan mengubah-ubah ceritanya. Yang awalnya misalnya dia mengatakan Hal itu berada di Denmark bersama ibunya. Nanti kalau ada yang nanya lagi, dia berkata si Hal itu ada di Kepulauan Canary bersama seorang teman. Atau nanti dia jawab lagi, saya tidak tahu di mana dia berada. Teman Hal yang mencurigai hal itu akhirnya memutuskan untuk menelpon ibu Hal di Denmark untuk memeriksa ulang semuanya. Apakah benar Hal ada di sana atau tidak? Pada saat ditelepon, ibu Hal menyatakan bahwa Hal tidak bersamanya. Bahkan, ia tidak mengunjunginya selama beberapa minggu. Dan, si ibunya ini baik-baik saja. Dia itu tidak sakit, teman-teman. 2 minggu setelah dia terakhir terlihat, teman-temannya menghubungi polisi. Polisi yang curiga, kok ya teman-temannya yang melaporkan Hal hilang, bukan suaminya. Akhirnya, mereka nelfon Richard nih dan membawa Richard untuk diinterogasi. Dan ketika Richard ditanya di mana istrinya, Richard malah menjawab tidak tahu. Dia memberitahu pihak berwenang bahwa tanggal 19 November pada saat Hal bangun tidur, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi begitu saja. Lah polisi bingung dong, kok dia ceritanya malah begitu ya kan? Richard mengaku malu kepada polisi karena pernikahannya telah gagal. Akhirnya polisi melakukan tes poligraf kepada Richard dan hasilnya pihak polisi tidak mendapatkan petunjuk apapun untuk sementara waktu. Mereka berbicara dengan semua orang dan akhirnya tetap menemui jalan buntu. Dawn, yaitu pengasuh bayinya juga diinterogasi. Dawn memberitahu nih mereka tentang keadaan yang menyebabkan dia menghilang. Dawn mencatat bahwa dia merasa aneh setelah badai salju, Richard yang sangat ingin dia dan anak-anaknya segera keluar dari rumah. Dawn juga mengatakan kepada pihak berwenang bahwa setelah dia hilang, terlihat noda gelap di karpet kamar tidur utama seukuran jeruk bali. Namun kemudian bagian karpet itu dilepas. Dawn menanyakan hal itu tentang tambalan karpet dan nodanya. Richard hanya memberitahunya bahwa karpet tersebut terkena noda minyak. Dawn juga memberitahu polisi bahwa lemari es telah hilang di garasi. Polisi kemudian menanya Richard tentang bagian karpet yang hilang dan Richard memberitahu mereka bahwa ia membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Kate Mayo, penyelidik swasta yang disewa oleh Hal, memutuskan untuk pergi ke tempat pembuangan sampah dan mencari karpet karena dia yakin Richard ada hubungannya dengan hilangnya Hal. Kate Mayo menemukan potongan karpet tersebut dan melaporkannya ke polisi yang kemudian melaporkannya ke ahli forensik, namun hasilnya menunjukkan bahwa noda tersebut bukanlah darah. Singkat cerita, dari catatan kartu kreditnya, Richard diketahui nih membeli perlengkapan tidur, spray, dan selimut baru pada saat di hari Hal menghilang. Richard juga membeli peralatan pemotong kayu dan truk haul sehari sebelum Hal menghilang pada tanggal 18 November 1986. Nah, barang-barang ini membuat polisi menjadi curiga dong. Polisi kemudian mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah pada saat Richard membawa ketiga anaknya ke Florida untuk liburan. Saat penggeledahan, para polisi menemukan kasur berukuran besar di sisinya, dan saat mereka membaliknya,
Mereka melihat noda gelap yang mereka yakini adalah darah. Akhirnya mereka pun memotong sebagian untuk diuji darahnya oleh ahli forensik. Pihak forensik menyatakan bahwa darah tersebut milik perempuan dan golongan darahnya adalah O. Ternyata Hel juga bergolongan darah O nih teman-teman. Dari analisis pola noda darah pada kasur, ditemukan bahwa darah tersebut berceceran tidak hanya berbentuk lingkaran besar saja. Hal ini menandakan seseorang dipukul dengan sesuatu benda yang sangat keras. Ini adalah bukti pertama yang ditemukan polisi. Cerita ini pun mulai viral. Orang-orang menganggapnya aneh karena bagaimana bisa seseorang hilang di rumah saat salju turun. Dan pada tanggal 29 Desember, mereka menerima keterangan dari seorang pria bernama Joseph Hine, seorang pengemudi bajak salju yang mengatakan bahwa pada tanggal 19 November 1986, ia sedang membersihkan salju nih. Pada pukul 3:30 pagi, ia melihat pria di tengah badai salju mengenakan ponco orange dan mengoperasikan mesin pemotong kayu yang menghadap ke Danau Zoar. Polisi bingung karena apa yang dilakukan pria menggunakan pemotong kayu di tengah malam saat badai salju. Joseph mengatakan bahwa ia melihat pria itu 2 kali, jadi dia bisa melihatnya dengan baik sekali. Dan dia cukup yakin itu adalah si Richard Krause. Ketika polisi tiba di Danau Zoar, mereka menemukan serpihan kayu, namun mereka juga mencari sisa-sisa manusia. Mereka berspekulasi bahwa Richard mungkin telah memasukkan tubuh Hel ke dalam mesin pemotong kayu. Selama beberapa hari berikutnya, para penyelidik menemukan 56 serpihan kecil tulang manusia dan lebih dari 2.600 helai rambut manusia berwarna pirang, jaringan manusia, dan kuku kaki yang dicat merah muda, yang ternyata cocok dengan botol cat kuku merah muda Hel yang berada di rumah. Mereka menemukan golongan darah O yang dimiliki oleh Hel dan sebuah gigi dengan mahkota giginya yang juga dimiliki oleh Hel, serta ujung jari. Berat total ini adalah 3 ons. Ih, parah banget. Mereka menemukan beberapa kertas yang sobek. Mereka yakin nih, surat itu adalah surat yang ditujukan kepada Hel Krause, serta kain berwarna biru kehijauan di sepanjang tepi sungai, yang mereka juga yakini itu adalah baju tidurnya Hel. Polisi pun mengirimkan tim penyelam untuk menjelajahi danau. Dan di dasar danau pun mereka menemukan gergaji mesinnya dengan daging manusia dan rambut pirang di celah-celahnya. Tapi sayangnya nih, nomor seri gergaji mesin itu telah terkikis. Polisi pun dapat membaca nomor seri pada gergaji mesin tersebut, lalu membawanya ke toko gergaji di kota untuk menanyakan siapa yang telah membeli gergaji mesin dengan nomor seri tersebut. Pihak toko pun memeriksa tanda terimanya dan menemukan nomor seri persis sama dengan yang ditandatangani oleh Richard Krause. Polisi langsung tuh pergi ke rumah Richard pada tanggal 13 Januari 1987 untuk menangkapnya. Namun Richard menolak pihak polisi untuk masuk ke rumahnya dikarenakan anak-anaknya masih ada di dalam, dan polisi pun lebih memilih menunggu Richard keluar daripada mendobrak pintu. Richard akhirnya keluar rumah dan ditangkap serta didakwa melakukan pembunuhan sadis. Pada saat itu Richard mengaku tidak bersalah nih, dan kasusnya dilanjutkan ke pengadilan. Persidangan dipindahkan ke New London, Connecticut pada Mei 1988. Jaksa menyatakan bahwa menurut pengakuan Richard, ia membunuh istrinya karena istrinya ini ingin bercerai, tetapi Richard tidak mau bercerai. Polisi dan jaksa menjelaskan kejadian pada malam Hel dibunuh kepada juri. Menurut jaksa, ia menidurkan anak-anaknya pada jam 8 malam. Malam itu sebelum ia mengganti baju tidurnya yang berwarna biru kehijauan dan memeriksa surat pengajuan cerai. Richard dan Hel berdebat karena Richard sangat marah karena Richard ini tidak ingin bercerai dengan si Hel dan menolak menandatangani suratnya. Dia mendesak istrinya untuk tetap dalam pernikahan ini meskipun faktanya Richard tuh sering berselingkuh. Ketika Hel kembali ke kamarnya, Richard langsung memukul kepalanya dengan senjata tumpul. Ada juga ya beberapa yang bilang memukulnya dengan palu dan ada yang bilang juga dengan senter. Dia memukul kepalanya dan menyebabkan darah berceceran di kasur. Kemudian Richard membawa jenazahnya ke freezer di garasi. Setelah itu Richard kembali ke atas dan mencoba membersihkannya dan menghilangkan darah di kasurnya.
Pada tanggal 19 November 1986, Richard membangunkan anak-anak dan pengasuhnya lalu mengantar mereka ke rumah saudara perempuannya sebelum pergi membeli mesin pemotong kayu. Dia menaruh tubuh Hal ke truk dan pergi ke Danau Zoar, di mana ia memotong-motongnya dengan gergaji mesin tersebut dan menjalankannya melalui pemotong kayu. Pada saat menjalani persidangan yang alot, juri mengambil keputusan pada tanggal 21 November 1989 setelah 8 jam musyawarah. Richard Kraft dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atas kematian istrinya Hal Kraft dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara meskipun dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Ya guys, jadi itulah kisah dari pembunuhan seorang pramugari yang dibunuh oleh suaminya dengan mesin pemotong kayu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum.